Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Di sini kami dari kelompok 2 ingin mempresentasikan hasil kerja kelompok kami, yaitu tentang komputerisasi sistem penyewaan lapangan futsal berbasis web. Penyewaan lapangan futsal ini kita beri nama yaitu Rosta Futsal Tangerang. Kemudian kelompok kami terdiri dari yang pertama ada Najwa Ratnasari, kemudian ada Anissa Fitriani Hamzah dan juga Dina Nurjana, kemudian saya sendiri Alfi Fauzan, kemudian ada Alfi Eka Pertiwi, kemudian ada Endang Fauzi Mustafa, kemudian ada Muhammad Najib Amrullah. Lanjut ke kata pengantar. Nggak usah ya, skip aja kata pengantar. Kemudian ada latar belakang masalah. Perkembangan teknologi informasi saat ini semakin berkembang pesat. Pemenuhan kebutuhan terhadap suatu informasi saat ini tidak lepas dari pemakaian dan pemanfaatan komputer dibandingkan dengan proses sebelumnya. Dengan adanya sistem informasi yang terkomputerisasi, maka perkembangan yang dilakukan akan menjadi lebih cepat dan tepat, akurat. Kemudian, Rosta Futsal Tangerang merupakan tempat olahraga yang pada saat ini masih menggunakan sistem informasi secara manual, yaitu sistem input data masih bersifat pencatatan pada buku besar. Pembuatan laporan belum akurat karena sering terjadi salah perhitungan dan akibatnya proses pembuatan laporan ini jadi tidak tepat waktu. Karena itu dibutuhkan sebuah proses sistem informasi yang berbasis web untuk membantu memudahkan baik pada pihak admin ataupun pada pihak konsumen. Kemudian maksud dan tujuan dibuatnya web program lapangan futsal berbasis web, yaitu pembuatan sistem informasi berbasis web ini untuk memudahkan konsumen dan pihak manajemen dari Rosta Futsal Tangerang, karena dengan adanya sistem ini diharapkan agar konsumen tidak perlu lagi melakukan booking lapangan dengan cara harus datang ke lapangan langsung. Dengan adanya sistem ini, konsumen bisa melakukan booking lapangan di mana tanpa harus datang ke lapangan. Dari pihak manajemen pun untuk laporan pemesanan tidak perlu lagi menggunakan buku besar. Kemudian masuk ke ruang lingkup. Agar masalah yang diteliti tidak terlalu luas, maka masalah yang akan diteliti mengenai sistem yang berjalan dalam proses kegiatan penyewaan pada Rosta Futsal Tangerang, mulai dari data pencarian pemesanan lapangan, penyewaan lapangan baik secara langsung maupun booking. Menjelaskan tentang dasar konsep web programming. Web atau situs dapat diartikan sebagai kumpulan halaman yang menampilkan informasi atau teks atau data, gambar, lihat atau gerak, data animasi atau suara, video, dan atau gabungan dari semuanya, baik yang bersifat statistik maupun dinamis, yang membentuk satu rangkaian bangunan yang saling terkait, di mana masing-masing dihubungkan dengan jaringan-jaringan halaman hyperlink. Untuk menyediakan sebuah website, maka harus tersedia unsur-unsur penunjangannya. Nama domain atau bisa disebut dengan domain name atau URL adalah alamat unik di dunia internet yang digunakan untuk mengidentifikasi sebuah website, atau dengan kata lain, domain name adalah alamat untuk menemukan sebuah website. Dasar-dasar pemrograman berbasis web. 1. Komunikasi antara web programmer dari web server berdasarkan protokol HTTP. 2. Dokumen dan sebuah dasar daya apapun di jaringan yang dikehendaki diidentifikasi. World Web atau WWW singkatannya adalah suatu ruangan informasi di mana sumber-sumber daya yang untuk digunakan identifikasi oleh pengenalnya. Web browser adalah perangkat lunak yang mulanya hanya untuk menampilkan dokumen web atau HTML. Web server adalah penyedia dokumen yang diminta oleh web browser. Web service adalah suatu sistem perangkat lunak yang dirancang untuk mendukung berinteraksi antara sistem pada satu jaringan. Web programming adalah web yang menampilkan informasi yang berdasarkan
berinteraksi dengan user yang bersifat dinamis. Hypertext Protocol atau HTTP adalah suatu protokol level aplikasi untuk sistem informasi yang hipermedia tersebar. HTML merupakan bahasa markup paling populer. XML adalah bahasa markup yang digunakan untuk menyimpan data atau tidak ada program dan tidak tergantung dengan tools tertentu seperti editor. Sekian, terima kasih, dan akan dilanjutkan oleh Endang Fauzi Mustafa. Perkembangan yang dapat dilihat adalah semakin banyaknya penggunaan website penyewaan lapangan futsal. Dengan adanya website penyewaan lapangan futsal, maka akan dapat memberikan informasi seputar tempat penyewaan lapangan futsal untuk pelanggan. Pelanggan tidak perlu lagi datang ke tempat penyewaan lapangan futsal untuk mencari dan mendapatkan informasi aktual seputar profil tempat penyewaan lapangan futsal. Terutama pelanggan bisa mengetahui informasi seputar kegiatan, jadwal, dan kejuaraan di tempat penyewaan lapangan futsal tersebut. Satu sistem. Menurut Gaul, sistem sebagai gugus komponen yang dirancang untuk menyelaraskan suatu tujuan tertentu sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan. Dua, informasi. Menurut Gaul, informasi adalah segala sesuatu keterangan yang bermanfaat untuk para pengambil keputusan atau manajer dalam rangka mencapai tujuan organisasi yang sudah ditetapkan. Kualitas dari suatu informasi tergantung dari tiga hal, yaitu: 1. Akurat. Informasi harus bebas dari kesalahan dan tidak bisa menyesatkan. 2. Tepat pada waktunya. Informasi yang datang pada penerima tidak boleh terlambat. 3. Relevan. Informasi tersebut mempunyai manfaat untuk pemakainya dan relevansi informasi untuk tiap-tiap orang yang berbeda. Menurut Alter dan Mulyono, sistem informasi adalah kombinasi antar prosedur kerja informasi orang dan teknologi informasi yang diorganisasikan untuk mencapai tujuan dalam sebuah organisasi. 3. Metode waterfall. Menurut Rosa dan Salahuddin, model waterfall adalah sering juga disebut model sekuensial linear atau alur hidup klasik. Penjelasan dari tahap-tahap waterfall adalah sebagai berikut. 1. Analisa kebutuhan perangkat lunak. Proses pengumpulan kebutuhan dilakukan secara intensif untuk menspesifikasikan kebutuhan perangkat lunak agar dapat dipahami perangkat lunak seperti apa yang dibutuhkan oleh user. 2. Desain. Desain perangkat lunak adalah proses multi langkah yang fokus pada desain pembuatan program perangkat lunak termasuk struktur data, arsitektur perangkat lunak, representasi antarmuka, dan prosedur pengodean. 3. Pembuatan kode program. Desain harus ditranslasikan ke dalam program perangkat lunak. 4. Pengujian atau testing. Pengujian fokus pada perangkat lunak secara dari segi logis dan fungsional dan memastikan bahwa semua bagian sudah diuji. Pengertian kode igniter merupakan suatu framework PHP yang bermodelkan 3 komponen utama MVC, model, view, dan controller. Selain itu, CI juga merupakan sebuah web aplikasi network yang memiliki sifat open source, bisa digunakan untuk membuat dan membangun sebuah aplikasi PHP yang dinamis. Cara kerja CI. Di dalam alur kerja framework CI ada beberapa macam komponen yang mendukung CI, antara lain sebagai berikut. Cache file. File ini menyebabkan website bisa dibuka dengan cepat di browser. PHP. File ini merupakan file pertama yang akan dibacakan oleh program saat program dijalankan. The router memiliki fungsi yang gunanya untuk memeriksa HTTP request yang nantinya akan menentukan apa yang harus dilakukan oleh program tersebut. Controller. Di dalam controller terdapat beberapa file di dalamnya seperti core, libraries, model, helper, dan resource. View. Pada komponen ini memiliki fungsi yaitu digunakan untuk membaca program yang sudah ada di dalam view file yang kemudian dikirimkan ke browser supaya bisa diakses. Security. Security ini berfungsi yaitu untuk menyaring data yang dikirimkan user dan HTTP request. Sebelum file controller di-load secara keseluruhan, maka security akan melakukan penyaringan terlebih dahulu. Bootstrap merupakan sebuah library framework CSS yang telah
dibuat khusus untuk mengembangkan front-end sebuah website. Bootstrap dikenal juga sebagai salah satu framework CSS, HTML, JavaScript yang begitu populer di kalangan website developer atau pengembang website. Sebagai pengguna, Anda perlu memanggil setiap kelas yang digunakan, contohnya seperti navigasi, table, grid, tombol, dan sebagainya. Banyak fungsi Bootstrap yang bisa dipakai untuk sebuah website. Berikut fungsinya. 1. Bisa mempercepat waktu untuk memproses pembuatan front-end sebuah website. 2. Menampilkan sisi website yang lebih modern dan juga khas anak zaman sekarang. 3. Tampilan dari Bootstrap sendiri sudah sangat responsif sehingga sangat mendukung untuk segala jenis resolusi, entah itu tablet, smartphone, atau juga PC dan laptop. 4. Website yang menggunakan Bootstrap umumnya lebih ringan karena lebih terstruktur. Pengertian IRD. IRD adalah suatu model untuk menjelaskan hubungan antar data dan basis data berdasarkan objek-objek dasar data yang mempunyai hubungan antar relasi. IRD memodelkan struktur data dan hubungan antar data untuk digunakan beberapa notasi dan simbol. Entitas merupakan objek yang mewakili suatu yang nyata dan dapat dibedakan dari sesuatu yang lain. Atribut. Setiap entitas pasti mempunyai elemen yang disebut atribut yang berfungsi untuk mendeskripsikan karakteristik dan entitas tersebut. Atribut key adalah suatu atau gabungan dari beberapa atribut yang dapat membedakan semua baris data dalam tabel secara unik. Atribut derivatif atribut yang tidak harus disimpan dalam database, atau atribut yang dihasilkan dari atribut lain atau dari suatu relationship, hubungan atau relasi, hubungan antara jumlah entitas yang berasal dari himpunan entitas yang berbeda. LRS. Pengertian LRS adalah representasi dari struktur record pada tabel yang terbentuk dari hasil antar himpunan entitas. Pengertian UML. UML disebut juga Unveiled Modeling Language, yaitu sistem pemodelan atau arsitektur yang bekerja dalam Object Oriented Analysis dan Design dengan bahasa yang konsisten untuk mengkonstruksikan, menentukan, memvisualisasikan, dan mendokumentasikan informasi yang dihasilkan dalam proses rekayasa software. Informasi tersebut bisa berupa deskripsi, model, dan software. Selanjutnya akan disampaikan oleh Anissa Fitriani Hamsah. Saya akan membahas analisa kebutuhan. Dalam tahap analisis dan perancangan sistem pada aplikasi ini, pembuatan aplikasi ini memenuhi beberapa kebutuhan fungsional yang berfungsi untuk melakukan pengolahan lapangan futsal agar baik dan akurat. Pertama, analisis proses bisnis sistem yang akan dibangun. Aplikasi pengolahan lapangan futsal dimiliki beberapa fungsi, yaitu mengelola atau member pelanggan, mengelola proses pemesanan lapangan futsal, selanjutnya melakukan proses pembayaran, dan membuat laporan pemesanan. Aplikasi ini dioperasikan oleh petugas dan bisa menampung banyak dari pendaftar member, memiliki tampilan yang menarik dan praktis, sehingga dapat mempermudah pelanggan untuk melakukan pemesanan lapangan futsal. Selanjutnya yaitu analisis fungsionalitas sistem yang akan dibangun. Dalam tahap analisis dan perancangan sistem pada pembuatan aplikasi ini mempengaruhi beberapa kebutuhan fungsional yang berfungsi untuk melakukan pengelolaan lapangan futsal agar lebih baik dan akurat. Berikut adalah hasil analisis kebutuhan sistem dari aplikasi pengelolaan lapangan futsal. Pertama yaitu pengadaan lapangan yang terdiri dari monitor kesediaan lapangan, pencatatan informasi detail lapangan. Selanjutnya yaitu pemesanan lapangan. Yang pertama pengecekan via web, pemesanan lapangan via web, pendataan informasi pelanggan atau member via web, dan pencatatan identitas diri pelanggan atau member. Selanjutnya pemilihan waktu pemesanan lapangan dan penyewaan, pencatatan waktu dan lama jam penyewaan lapangan. Kemudian laporan kepada pemilik lapangan futsal, pembuat struktur tanda jadi pemesanan. Selanjutnya yaitu pembayaran lapangan futsal oleh pelanggan. Pembayaran akan didiskon 10% jika member. Lalu laporan penyewaan untuk pemilik
pendataan laporan pemesanan lapangan, hasil laporan penyewaan pemesanan per hari. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang rancangan antarmuka. Yang pertama yaitu tampilan login. Di sini tampilan ada username dan password, setelah itu login. Selanjutnya tampilan home, ada gambar, lalu tampilan about us. Di situ ada tentang lapangan futsal, penyewaan lapangan futsal. Selanjutnya yaitu tampilan visi dan misi. Di situ terdapat visi dan misi lapangan futsal. Lalu tampilan pendaftaran penyewaan terdiri dari nama pelanggan, alamat, tanggal daftar, tanggal bayar, jenis keterangan, lalu waktu sewa. Oke, selanjutnya akan dijelaskan dengan Najwa Ratnasari. Menjelaskan tentang IRD penyewaan lapangan futsal. Di sini ada pelanggan, kemudian pelanggan melakukan sewa. Setelah melakukan sewa, pelanggan akan melakukan pembayaran. Setelah melakukan pembayaran, pelanggan akan mendapatkan lapangan yang diinginkan. Kemudian di sini saya lanjutkan dengan LRS-nya dari penyewaan lapangan futsal. Di sini ada pelanggan dengan atribut ID pelanggan, nama pelanggan, alamat, telepon, tanggal daftar. Kemudian relasi ke sewa. Di sini ada ID sewa, tanggal sewa, waktu sewa, dan origin key-nya adalah ID pelanggan. Setelah itu ada ada pembayaran, di mana di dalam pembayaran ada ID pembayaran, tanggal bayar, jumlah bayar, dengan origin key yang sama yaitu ID pelanggan dan ID sewa. Setelah itu ada lapangan, di mana ada ID lapangan, nama lapangan, dan tipe lapangan. Setelah ini akan dilanjutkan oleh Dina Nurjana. Oke, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang implementasi dan pengujiannya. Di sini kita bisa mengklik localhost /web3 atau 3 pada browser. Maka akan muncul sebuah tampilan seperti yang ada di bawah ini. Kemudian klik about US, maka akan muncul tampilan yang ada di bawah ini. Kemudian di sini ada tampilan-tampilan mengenai penyewaan futsal yang kita buat. Di sini ada klik back to home, klik visi dan misi, maka akan muncul tampilan lapangan futsal yang berjudul Rosta. Dan kemudian ada tampilan menu login. Di sini ada username dan password. Lalu kita bisa mengklik pendaftaran sewa, maka akan muncul tampilan ada nama pelanggan, alamat, tanggal daftar, tanggal bayar, serta waktu sewa. Kemudian kita mengklik kata hitung untuk mengetahui berapa pembayaran yang akan dibayar. Kemudian di sini ada pengujian unit, ada fungsi yang diuji, cara pengujian, hasil yang diharapkan, dan hasil pengujian. Yang pertama ada menu login. Menu login cara pengujiannya, yang pertama memasukkan username, yang kedua masukkan password. Hasil yang diharapkan dapat masuk ke dalam web sebagai member. Kemudian hasil pengujiannya yaitu benar. Yang kedua ada menu about US. Cara pengujiannya tinggal klik menu about US. Hasil yang diharapkan dapat melihat informasi tentang Rosta Futsal Tangerang. Hasil pengujiannya yaitu benar. Yang ketiga ada menu visi dan misi. Kemudian ada klik menu visi dan misi juga, dan dapat dihasilkan melihat visi dan misi Rosta Futsal Tangerang. Yang keempat ada menu sewa pendaftaran. Tinggal klik menu pendaftaran sewa, mengisi form pendaftaran sewa, dan hasilnya adalah benar. Yang ketujuh ada menu hitung. Tinggal mengklik hitung dan dapat mengkalkulasikan total harga yang harus dibuat untuk menyewa lapangan futsal, dan hasilnya adalah benar.
Oke, selanjutnya akan dilanjutkan oleh Alfi Eka sebagai penutup dan saran. Bab 4 ini penutup, kesimpulannya dengan adanya sistem informasi penyewaan lapangan futsal ini diharapkan dapat membantu pengelola dalam memproses data secara terkomputerisasi baik pendataan, penyewaan maupun pendataan penyewa seperti member dan reguler. Dengan adanya sistem informasi penyewaan lapangan futsal ini diharapkan pada proses penjadwalan dapat meminimalisir jadwal yang bertabrakan atau berbentrok jadwal. Dengan dibuatnya sistem informasi penyewaan lapangan futsal ini dapat memudahkan manajer dalam pembuatan lapangan penyewaan. Sarannya, aplikasi diharapkan dapat mencakup lebih luas lagi sistem yang ada di penyewaan lapangan futsal Rosta Futsal Tangerang. Adanya peningkatan kualitas sistem terutama pada aspek keamanan informasi dan data yang ada di Rosta Futsal Tangerang. Yang terakhir, dihadapkan pada aplikasi ini dapat membahas mengenai perpanjangan penyewaan lapangan dan perawatan lapangan. Sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.